Hadirilah kajian Islami ilmiah untuk wilayah Medan dan sekitarnya, terbuka untuk umum ikhwan dan akhwat dengan tema kitab Salat Insya Allah Ta'ala bersama Ustadz Zulham Effendi, MPD.I, hari Sabtu, pada Maghrib SD selesai pekan pertama dan kedua di Masjid Al-Muhajirin Jalan Beringin 774 Helvetia Medan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguhlah beruntung orang yang kelak pada hari kiamat mendapati di catatan amal ibadahnya istighfar yang sangat banyak. Maka beruntunglah dia. Maka istighfar salah satu amalan yang terbaik, ikhwani wa akhwati, agar kita senantiasa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Bulughul Maram pada fikih ibadah. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang masalah khusyuk dalam sholat, bahwa keharusan kita ketika melaksanakan ibadah sholat bukan hanya sekedar pelaksanaan gerak-gerik saja, tidak, tapi wajib menghadirkan hati kita dalam pelaksanaannya, harus khusyuk dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengerjakan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan dalam sholat kita. Salah satunya kita pernah sebutkan hadis Nabi melarang orang ketika sholat menahan buang air. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang untuk melakukan hal seperti itu. Begitu pula ketika hidangan sudah terhidang makan malamnya, tiba waktu sholat sedangkan dia kelaparan butuh makan, maka Nabi bilang apa? Makan dahulu baru dia mengerjakan sholat. Dan banyak hal yang intinya ialah segala yang bisa mengganggu kekhusyukan sholat kita, maka kita harus tinggalkan, agar kita ketika melaksanakannya benar-benar hati hadir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti jamaah rasanya nanti kalau aku tinggal pekerjaan bisa membuat tidak khusyuk dalam sholat pertama. Ya pekerjaannya bagaimana? Tak pernah dia sholat berjamaah. Alasan dia apa? Kotor, ada kerjaan, tidak khusyuk. Nah, ini berarti dia belum mampu untuk memanajemen waktu dia. Seharusnya bagaimana? Sebelum sholat tiba, dia sudah siap-siap untuk mengerjakan sholat, tinggalkan sunnah yang pekerjaan dia, siap-siap kemudian untuk sholat berjamaah. Dia lakukan. Bukan malah dia bilang sholat berjamaah dan alasan masih kotor, masih bekerja dan misalnya, itu keliru. Kalau begini yang dia lakukan maka sangat banyak kerugian yang dia dapat. Bila yang begitu banyak pahala yang bisa dia raih, ya dengan cara sholat berjamaah di masjid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya ialah kita akan bahas tentang babul masajid. Bab tentang masjid. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkhususkan bab dalam kitab menunjukkan bahwa masjid itu bukanlah tempat biasa. Ini rumah Allah bukanlah tempat biasa. Ada kesuciannya, ada kehormatan yang harus kita jaga. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim atau Imam Bukhari hadis sahih, "Idza dakhala ahadukum masjid falyajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat, atau kita kenal dengan salat tahiyatul masjid. Menunjukkan bahwa masjid ini bukanlah rumah biasa. Gak seperti rumah-rumah kita. Kalau rumah kita sampai langsung tidur, duduk, lompat, silakan. Tapi kalau masuk rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara adab dan etikanya adalah jangan duduk sampai kita mengerjakan sholat. Sekali lagi bahwa ini berarti rumah Allah memiliki kemuliaan, memiliki kesucian yang harus kita hormati, yang harus kita jaga. Maka bab ini dibahas oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar tujuannya agar kita mengetahui tentang etika di dalam masjid, atau apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu disebut dengan Baitullah.
rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid merupakan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wa akhwati, kita akan mulai ya dengan hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur an tunadhaf wa tayyib, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu irsalah. Aisyah berkata, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid. Ikhwah sekalian, pernah enggak terbetik di hati antum untuk membangun rumah Allah, membangun masjid? Kita terkadang teman-teman sekalian jamaah hanya memikir masalah dunia. Kita punya cita-cita apa? Ingin punya rumah, ingin punya sawah, ingin punya mobil, kendaraan. Yang pikir kita adalah masalah dunia saja. Pernah nggak kita berpikir kalau aku nanti bekerja, menabung, ingin untuk umroh umpamanya, atau untuk mendaftar haji umpamanya, atau sebelum mati kalau bisa membangun masjid atau merenovasi masjid? Pernah nggak terpikir oleh kita seperti itu? Padahal kalau kita perhatikan masjid salah satu, ya, kalau kita membangunnya itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan berikan bagi dia, Allah bangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ini termasuk sedekah jariyah. Setiap masjid tersebut dimanfaatkan untuk sholat, untuk berzikir, untuk ibadah, maka orang yang membangunnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk membangun masjid-masjid. Maka kalau kita lihat, ya, masjid yang pertama kali Nabi bangun ialah masjid apa? Quba. Quba itu ya enggak terlalu jauh sebenarnya jarak dengan kota Madinah. Lihat di mana Nabi pertama kali turun, singgah sebentar, maka beliau membangun masjid di situ. Masjid yang pertama. Baru ketika beliau di Madinah, bangun lagi masjid yang kedua, namanya Masjid An-Nabawi. Itulah yang kita kenal. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi kata, Aisyah mengatakan bahwa ketika kita membangun masjid, tugas kita berikutnya adalah dibersihkan, disucikan. Ini di antara bentuk memuliakan rumah Allah ialah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihannya. Maka Nabi menyebutkan, diperlihatkan kepada dosa-dosa amalan buruk umat yang paling kecil, kata Nabi. Yang paling buruk atau bahkan termasuk dosa ialah ketika orang membuang ludahnya, atau mohon maaf, membuang dahak atau ingusnya di masjid tapi tidak dia tanam. Subhanallah. Ternyata membuat kotoran, hal-hal yang mengotori masjid itu di antara bentuk dosa, di antara bentuk keburukan. Maka teman-teman hati-hati kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kebersihannya. Termasuk juga ialah menjaga kebersihan kamar mandinya. Ya, ketika buang air disiram, jangan dibiarkan kotor begitu saja. Memang kadang kita merasa begini, kencing kita habis itu nggak baunya. Kapan baunya? Setelah orang datang berikutnya. Maka termasuk maksiat, ya, menzalimi orang, membiarkan najis tinggal di kamar mandi kita. Maka kewajiban kita ialah membersihkan kamar mandi. Ya, begitu pula ikhwah sekalian, pernah mendengar hadis seorang wanita berkulit hitam. Kebiasaannya membersihkan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari Nabi kecarian, mana si fulana ini yang biasa membersihkan masjid. Kata para sahabat apa? Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Dia sudah meninggal. Kata Nabi, subhanallah, kenapa enggak kalian kabari kepada? Kenapa enggak kalian kabari kepada?
Nabi menggawab apa ini? Kenapa dianggap remeh wanita ini? Begitu. Kok enggak kalian sampaikan bahwa dia sudah meninggal? Maka kata Nabi apa? Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Disinilah muasal sholat gaib salah satunya ya. Tapi di sini ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat kuburannya atau di atas kuburannya, di samping kuburan menghadap kiblat, Nabi mensolatinya. Nah, ikhwah sekalian, menunjukkan bahwa si wanita ini ketika dia membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memuliakan dia. Dengan cara apa? Secara khusus Nabi mensolatkan dia meskipun dia sudah dikuburkan. Maka ikhwah sekalian, ya, ketika ada panggilan ajakan ayo kita gotong royong membersihkan masjid, hendaklah kita apa? Turut andil di situ, mengambil bagian. Semoga ini di antara amalan yang terbaik yang kita miliki, yang memperberat timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ikhwah sekalian, hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, muttafaqun alaih. Wa zada Muslim wal Nasara. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Al-Imam Muslim menambahkan begitu pula orang Nasrani. Dalam hadis yang lain, hadis Aisyah, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika disampaikan kepada beliau tentang masalah kanisah, gereja yang ada di negara Habasyah. Situ banyak patung dan semisalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kanu idza mata fihim rajul as-salih banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Mereka itu orang yang Nasrani dan juga termasuk Yahudi, ya. Mereka apabila ada orang yang saleh meninggal, maka mereka bangun di atas kuburannya sebuah masjid. Artinya apa? Ini kuburan, ya, kemudian dibangunlah di situ masjid. Jadi ya kuburan tersebut dalam masjid. Nah, ikhwani wa akhwat, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi maupun Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Apa makna sebagai masjid di sini? Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, makna menjadikan kuburan sebagai masjid ialah menjadikan sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah. Seperti apa? Salat di situ. Atau i'tikaf yang semestinya hanya di masjid, tapi i'tikaf di kuburan. Para wali kah itu, para tuan syekh kah itu, dan semisalnya. Begitu pula mengadakan ya kegiatan keagamaan atau kegiatan ibadah seperti zikir, termasuk juga berdoa. Ini salah satu bentuk ya kesyirikan dalam agama kita, dan Nabi mengatakan Allah melaknat orang-orang yang seperti itu. Ikhwani wa akhwati, ini ya perlu jadi bahan perhatian yang benar-benar kita perhatikan. Karena banyak hari ini kaum muslimin karena kejahilannya dan tidak mempelajari agamanya, mudah sekali jatuh kepada perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya, perbuatan-perbuatan seperti ini. Yang mana ini termasuk di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan para wali, ke kuburan tuan syekh, ngapain sih? Kalau katanya hanya ziarah kubur, ya tidak masalah. Tapi sebenarnya tujuannya untuk ingat mati. Sebenarnya tujuan daripada ziarah kubur, bukan malah kuburan-kuburan tertentu, kan begitu. Tapi rata-rata jamaah sekalian dan kebanyakan orang ke kuburan tertentu yang dikeramatkan, ngapain mereka di situ? Untuk berdoa. Parahnya lagi ada yang sholat sujud di kuburan tersebut. Ini banyak sekali. Ya, banyak sekali ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka sebenarnya bagaimana tugas kita ya jamaah sekalian perlu menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Karena merupakan sebuah kebiasaan. Sebuah yang kadang dianggap sebagai ibadah. Bahkan ya sebagian orang yang tak bertanggung jawab menganggap sebagai bisnis, ya, ada namanya wisata religi. Ya. Kemana kuburan para wali,
Di antara bentuk ya sebenarnya mengambil keuntungan dari situ. Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya bagaimana kita jelaskan bahwa mereka para nabi, para wali, iya, semoga kita nggak tahu kan begitu. Atau mereka orang yang saleh, iya. Tapi bukanlah cara kita dengan cara memuliakan mereka, menghormati mereka dengan meminta dan berdoa kepada mereka. Itu tidak boleh. Bahkan Nabi kita saja berpesan ketika beliau menyampaikan tentang masalah haramnya manusia meminta kepada kuburan, menjadi kuburan sebagai ibadah. Apa kata Nabi? Fala tattakhidhu qabri 'aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat kumpul-kumpul untuk ibadah. Dan alhamdulillah ikhwah sekalian, ya, kuburan Nabi berada di Masjid Nabawi. Allah amanahi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang di situ lewat, ya, berdoa diusir. Ruh, pergi. Kenapa? Itu pesan Nabi. Itu pesan Nabi. Supaya apa? Jangan jadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah, tempat meminta, tempat berdoa. Enggak boleh. Nabi sudah melarangnya. Itu wasiat Nabi kepada umatnya. Makanya sangat dijaga itu kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya, ya, orang Indonesia ini agak keras, memang agak bandal dibilangi, melawan begitu ya. Memang subhanallah ikhwah sekalian, kalau dulu katanya jamaah Indonesia itu ramah-ramah, lembut itu dulu memang. Tapi sekarang kebanyakan memang dibilangi malah melawan begitu. Ya, malah melawan kita. Padahal mereka menyampaikan kebenaran. Itu wasiat Nabi, enggak usah kita ya macam-macam meminta berdoa kepada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kuburan Nabi saja tak boleh kita seperti itu. Itu wasiat Nabi. Bagaimana dengan kuburan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ikhwah, kita sampaikan ke keluarga, tidak usah kita pergi kuburan fulan dan fulan syekh fulan. Bahkan Nabi melarang, ya, orang bersusah payah menempuh perjalanan jauh demi apa? Mengunjungi sebuah tempat dalam rangka ibadah, ya. Maka wisata religi katanya yang pergi ke kuburan wali, kuburan syekh dan semisalnya termasuk masuk dalam kategori larangan hadis ini. Kita akan baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid." Tidak boleh orang menempuh satu perjalanan yang jauh tujuan ibadah kecuali ke 3 tempat, ke 3 masjid. Cuma 3 ini saja. Makanya ngapain kita ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah, ngapain sebenarnya? Mengunjungi Masjid Al-Haram untuk umroh di sana, keliling Ka'bah, sa'i, ya, dan untuk sholat di dalamnya. Kata Nabi, ya, kalau kita sholat di situ maka lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Ya, jadi kata Nabi ada 3. Yang pertama Masjid Al-Haram, Al-Masjidul Haram, kemudian Al-Masjid An-Nabawi dan Al-Masjid Al-Aqsa. 3 masjid inilah orang boleh bersusah payah menempuh perjalanan jauh, habis uang dia dalam rangka ibadah hanya kepada 3 tempat ini. Makanya jamaah sekalian, para ulama kita termasuk Al-Imam Malik menyebutkan termasuk hal yang salah apabila orang ke Madinah tujuannya adalah ziarah kuburan Nabi. Itu salah. Kenapa? Nabi melarangnya. Orang jauh-jauh menempuh perjalanan untuk ke Madinah, ngapain mereka? Ke Masjid Nabawi. Itu tujuannya, supaya bisa sholat di Masjid Nabawi, yang mana kata Nabi kalau kita sholat di Masjid Nabawi maka 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid-masjid lain, di masjid biasa. Jadi begitu ikhwah sekalian, ya. Nah, ini saja, ya, yang sampai begitunya para sahabat atau para ulama itu menjelaskan orang yang ke Madinah tujuannya untuk ziarah kuburan Nabi itu makruh, dilarang. Karena tujuan utamanya adalah sholat di Masjid Nabawi, itu tujuannya. Apalagi di kuburan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh orang kadang bernazar kalau sukses anaknya lulus pergi ke kuburan Syekh Fulan, itu enggak boleh, wah sekali. Ya, itu enggak boleh. Jangan kebiasaan, ya, nazarnya atau tujuannya ke kuburan-kuburan. Ya, hendaklah kita memurnikan tauhid kita, akidah kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baik,
Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Nah, apa kaitan hadis yang kita bahas dengan bab tentang masjid? Menunjukkan bahwa tidak boleh kita sholat yang di dalam masjid itu ada kuburan. Itu nggak boleh. Haram hukumnya ya sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Kawan sekalian, pahami pembahasan kita. Yang para ulama bahas ialah masjid yang ada kuburan di dalamnya, bukan di sekitaran masjid. Itu beda ya. Itu beda. Masjid yang ada kuburan di dalamnya dengan masjid yang di sekitarnya ada kuburan, itu berbeda. Jadi pembahasan para ulama yang mereka berbeda pendapat ialah sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Ya, para ulama sepakat kalau ini terjadi, ada masjid yang di dalamnya ada kuburan. Apabila kuburan yang pertama kali ada, maka masjidnya dirobohkan. Masjidnya dirobohkan. Kalau masjid yang lebih dahulu ada, kemudian masuk kuburan di dalamnya, maka kuburannya dibongkar, dipindahkan ke pemakaman umum kaum muslim. Nah, kalau seandainya ini masjid umpamanya nggak dipindahkan kuburannya, karena pengurusnya tak bertahan, nggak boleh kuburan syekh kami, guru kami, dan semisalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sah sholat di situ? Ada perbedaan di antara para ulama. Ya, jumhur mayoritas ulama mengatakan sholat di situ makruh. Arti makruh ialah tetap sah, ya, tapi mengurangi pahala sholatnya. Tapi madhab Hambali mengatakan haram, berarti tidak sah sholat di dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya. Ini pembahasan kita. Apalagi Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke arah kuburan. Nah, sekarang ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, kita perlu juga objektif dalam membahas ikhwannya. Karena mungkin selama ini kita juga salah paham dan memahami, termasuk saya sebelumnya. Nah, sekarang kalau tadi sudah sepakat kita atau pembahasan para ulama bahwa tidak boleh ada masjid, ada kuburan dalam masjid. Dan kalau kita sholat di situ, ya minimal hukumnya adalah makruh. Tidak boleh juga sebenarnya. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sholat di masjid yang di sekelilingnya ada kuburan. Yang kita bahas tadi ikhwah ya. Bedakan antara masjid yang di dalamnya ada kuburan dengan masjid yang di sekelilingnya ada kuburan. Itu berbeda. Sebagaimana masjid kebanyakan yang ada di Medan, yang Masjid Raya atau Usmani di daerah Labuhan Deli, atau kebanyakan masjid yang ada di daerah Langkat dan semisalnya. Itu bagaimana hukum sholat di dalamnya? Ikhwah sekalian, ya dulu memang ya saya pribadi mengambil pendapat tidak sah. Tapi ketika mengkaji-kaji lagi, ikhwah sekalian rahimani wa rahmatullah, ternyata para ulama termasuk ya Syekh bin Baz dan ulama-ulama lain mengatakan ketika mereka ditanya, inilah pentingnya kita terus belajar ikhwah sekalian. Makanya sangat merasa aneh kalau ada ikhwah yang mengatakan sudah pernah saya mengkaji fikih dari Toharoh sampai habis begitu. Seakan-akan ilmu itu hanya sekali dipelajari. Padahal kalau kita lihat Al-Imam Syafi'i ada namanya qaulun jadid dengan qaulun qadim. Pendapat lama, pendapat baru. Kenapa? Karena beliau senantiasa belajar ke Mesir, belajar ke Irak dan semisalnya ke Mekah. Hingga bagaimana? Beliau mengetahui kebenaran. Karena apa? Kaidah dalam belajar ikhwah sekalian ialah al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikuti. Artinya disitulah menunjukkan ya kelapangan dada kita. Benar-benar kita tunduk kepada ilmu, tunduk kepada kebenaran, bukan tunduk kepada golongan atau tunduk kepada hawa nafsu. Tapi kita belajar untuk mendapati kebenaran dan untuk kita mengamalkannya. Maka di antara doa yang masyhur di kalangan para ulama ialah Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebuah kebenaran dan berilah kami kemudahan untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh bin Baz ketika ditanya tentang sholat di masjid yang di sekelilingnya haulahu, ya kuburan, apakah sah? Saya akan bacakan fatwanya di sini, ya. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang masalah itu, "Na'am tasihhus sholatu bihi."
walau kana haulahu quburun. Idza kana al-masjidu qa'iman wa wudi'at haulahu al-qubur an yaminihi aw shimalihi aw amamahu aw khalfahu, hada la yadur. Kata beliau apa? Benar bahwa salatnya itu sah. Salat di masjid yang di sekelilingnya itu ada kuburan, itu salatnya sah. Ikhwah sekalian, ya, pembahasan kita sah atau tidak sah. Syekh bin Baz mengatakan bahwa salatnya itu sah. Ya. Baik. Meskipun di sekelilingnya itu ada kuburan, ya. Apabila masjid sudah berdiri, kata beliau, ternyata dan kemudian di sekelilingnya banyak kuburan, baik di samping kanan ataupun kiri, di depan maupun di belakang, ya, hadalah yadu. Ini enggak masalah. Ini enggak masalah. Artinya salat di masjid tersebut tetap sah. Ini pula berlaku bagi rumah yang mungkin sebagian daerah, ya, biasa menguburkan jenazah keluarganya di dekat rumah, di samping rumahnya atau depan rumahnya. Bagaimana salat di situ? Ya. Maka di sini selagi bukan di dalam rumah, ya, kuburannya itu bahkan di luar rumah ya kebanyakan, maka tidak mengapa, salatnya tetap sah. Baik ikhwas rahimani wa rahmakumullah. Beliau mengatakan, ya, kita baca fatwa beliau supaya lebih jelas, ya. Waqad kana an-nasu fi ma madha yadfanuna hawla al-biladi min al-khawfi wal fitani wal hurub. Yadfanuna hawla al-biladi min al-khawfi wal fitani wal hurub. Kanu yudfanuna hawla masajidihim, ya, yakhruju minal masjid wa yudfan hawla masjid. Orang-orang terdahulu kata Nabi sallallahu alaihi kata Syekh bin Baz, ya, beliau mengatakan orang-orang terdahulu mereka itu dikuburkan di sekitar negeri mereka, tempat mereka tinggal, karena takut atau karena peperangan, ya. Dan mereka sebagian dikuburkan di sekitar masjid-masjid mereka. Ya, di sekitar masjid-masjid mereka. Keluar dari masjid, ya, bukan dalam masjid. Dan mereka dikuburkan di sekitar masjid. Amalan, ya, faqad wasa'allahu wa yassar. Ya, adapun sekarang Allah memberi kemudahan. Fa yanbaghi ib'aduha an masajid. Ya. Hendaklah seharusnya, ya, dijauhkan atau dipisah antara masjid dengan kuburan, seharusnya. Tapi kalau sudah terjadi, bagaimana? Apakah sah salat di masjid tersebut? Maka Syekh bin Baz mengatakan tetap sah salat tersebut. Ya, tetap sah salat tersebut. Baik, kemudian beliau mengatakan, ya, di sini al-maqsud anna al-qubur allati haula al-masjid la tamna' min as-salat fil masajid. Innamal muharram an tubna al-masajid 'ala al-qubur wa an tuttafat al-quburu masajida. Maksud, ya, daripada kuburan di sekitar masjid yang beliau sampaikan ialah tidak mencegah orang atau tidak melarang orang mengerjakan sholat di masjid tersebut. Silahkan, ya. Yang diharamkan adalah membangun masjid di atas kuburan. Ini yang kita sampaikan. Ada kuburan, kemudian dibuat masjid di situ. Kuburan masuk dalam masjid, ya. Atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, artinya sebagian kuburan-kuburan dikeramatkan, bahkan lebih besar lagi bangunan daripada masjid. Jadi kuburan dibuat bangunan di situ orang sholat, ya, seperti masjid. Nah, ini diharamkan. Ini yang diharamkan. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang, seperti hadis-hadis yang kita bacakan tersebut. Ini ikhwah sekalian rahimani wa rahmakumullah, fatwa daripada, ya, Syekh bin Baz bahwa sholat di masjid yang sekelilingnya ada kuburan, maka sholatnya tetap sah. Ya, pembahasan kita sekali lagi ialah tetap sah atau tidak sah. Bukan berarti, ya, harus begitu. Ada kuburan buat masjid, bukan begitu maksudnya. Sebaiknya dan seharusnya bahkan dipisahkan antara masjid dengan kuburan. Tapi kalau sudah terjadi di situ ada masjid, di sekelilingnya ada kuburan, apakah sah sholat di situ? Maka Syekh bin Baz mengatakan sholatnya tetap sah. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis, ya, tentang masalah kehormatan masjid, bahwa tidak boleh di masjid tersebut terjadi, ya, kesyirikan kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kalian menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam.
Tidak boleh ada di situ beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya hadis Abu Hurairah ya, beliau berkata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid, muttafaqun alaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda ya. Kemudian mereka datang dengan membawa seseorang, kemudian diikat di salah satu tiang-tiang masjid. Ya, dahulu masjid juga digunakan untuk mengikat tawanan ya, ataupun orang yang mata-mata ditangkap diikat di masjid. Dan disebutkan bahwa yang ditangkapnya bukanlah orang yang muslim, bukanlah orang yang muslim, menunjukkan bahwa orang non muslim boleh masuk masjid ya. Tapi bukan berarti bebas di tempat wisata, enggak. Bukan itu maksudnya ya. Kecuali Masjid Al-Haram. Al-Masjidul Haram itu enggak boleh, tanah haram itu enggak boleh dimasuki oleh orang non-muslim. Ya, enggak boleh dimasuki oleh orang non-muslim. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Tapi sangat disayangkan hari ini bahkan masjid menjadi tempat wisata ya. Orang di situ foto-foto, tapi pas azan enggak sholat. Ya. Kalau mungkin tujuannya adalah syiar Islam, silakan bagus. Cuma juga himbau lah kalau bisa. Ketika sholat masuk waktunya, himbau orang yang berkunjung untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Bukan sekedar hanya foto selfie saja atau mengunjungi masjid, ya nengok-nengok bagaimana masjid kerajaan dahulu dan semisal, enggak. Tapi juga harus dimakmurkan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Ada waktu kita sekitar 11 menit ya. Kita mungkin buka soal jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya ikhwani wa akhwati silahkan ditanya. Ya, ya. Ya. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Tentang masjid tadi yang pertama Syiah ya. Masjid Syiah itu ikhwah sekalian, di situ ada kuburan. Dikatakan Baitullah ya, rumah Allah apabila rumah tersebut tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillahi, bahwasanya masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya kalau seandainya dia sudah tercampur dengan kesyirikan, termasuk dalamnya ada kuburan yang diagungkan, yang disembah, maka itu bukan merupakan masjid. Bukan termasuk masjid, tapi tempat kesyirikan. Tempat kesyirikan. Maka tak boleh kita sholat di situ. Tak boleh sholat di situ. Begitu ya. Baik, kemudian yang kedua ya tentang masalah apa tadi? Syekh Bas ya. Apakah mengurangi pahala? Ya, mengurangi pahala sholat kita kalau seandainya kita sholat di masjid yang di sekelilingnya itu ada kuburan. Tadi kita bahas bahwa para ulama hanya berselisih pendapat dalam masalah masjid yang di dalamnya ada kuburan. Jadi kuburan dimasukkan di masjid. Itu yang para ulama berbeda pendapat. Madhab Hambali mengatakan haram, maka tidak sah. Jumhur ulama, madhab Maliki, Syafi'i ataupun Hanafi mengatakan makruh. Artinya tetap sah sholatnya, tapi dia makruh, mengurangi pahala sholat. Adapun fatwa Syekh bin Bas yang kita baca, kalau dikatakan tasihhu, berarti tetap sah sholat tanpa ada mengurangi pahala sholat. Sekali ikhwah sekalian, pembahasan kita adalah mengenai sah ataupun tidak
sah. Bukan berarti itu yang terbaik, ya. Bukan berarti harus sholat di situ kita, jangan pula nanti rame-rame kita sholat di situ. Enggak juga kan begitu ya. Masih banyak sholat di masjid yang lain. Ini supaya kita nggak ceroboh dalam menghakimi sholat orang. Saya pernah di sebuah kajian ada bapak-bapak marah. Masa Ustaz dibilang sholat kami tidak sah, bilang begitu kan? Memang sebagai ikhwah terkadang ya boleh mengkaji terlebih dahulu mendalam, langsung memvonis sholat orang, memvonis orang lain begitu. Gak sah sholat orang di sana Pak. Itu yang sholat di sana, sholat di masjid gak sah itu. Kenapa ada kuburan di situ katanya begitu. Ya orang akhirnya marah kan begitu ikhwan. Padahal kita belum mengkaji terlebih dahulu. Seperti itu. Artinya apa? Kita tidak tergesa-gesa dalam menghukumi orang. Setelah kita benar-benar mengkaji, membahas ya sampai menyimpulkan sebagaimana fatwa ulama yang kita sebutkan tadi begitu. Dan tidak pula menunjukkan bahwa ada keutamaan sholat di situ, itu nggak boleh juga. Saya bilang, oh ini karena ini merupakan masjid sultan, banyak sejarahnya, ya atau di Turki umpamanya, nggak ada keutamaan di situ. Yang ada cuma 3 masjid keutamaannya, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Masjid Aqsa, termasuk Masjid Kuba juga ya. Masjid Kuba itu ya di antara keutamaannya orang yang sholat di situ maka dia mendapatkan pahala umrah. Ya pahala umrah. Makanya sebagian jamaah itu kalau dia sholat duhanya di mana? Di Kuba begitu. Setiap pagi dia ketika di Madinah dia ke Kuba. Ada yang naik bus sekitar 10 real ke Kuba. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi. Nabi seminggu sekali beliau sering ke Kuba. Selalu mengunjungi Masjid Kuba dan sholat di situ. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kan? Kemudian tadi yang ketiga tentang apa yang ketiga? Gambar ya. Apakah boleh kita sholat ya di masjid yang ada gambar-gambarnya? Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Tentunya ini ya, kalau pembahasannya adalah sah ataupun tidak sah, maka dia sholat termasuk sholat yang sah. Termasuknya itu sah, ya. Tapi kalau kita ragu, maka sebaiknya kita cari tempat yang lain. Sama dengan pembahasan apakah boleh kita sholat di gereja? Boleh enggak? Boleh. Tentunya kenapa sholat di gereja masih ada masjid kan begitu, ya? Nah, pembahasan ini para ulama sebutkan sah atau tidak sahnya tentunya untuk karena kebutuhan, karena darurat kebutuhan umpamanya. Nah, sebagian mahasiswa yang muslim negara-negara barat ada masjid, tapi mereka ada dekat gereja dan semisal. Mereka sholat di situ. Tujuannya apa? Gak ada tempat yang lain begitu. Jadi mereka sholat di situ. Ya, jadi tetap sah sholat di tempat-tempat tersebut. Ya, tapi sebaiknya memang kita hindari. Sebaiknya kita memang harus hindari. Ikhwani wa akhwati, ini perlunya kita belajar dan juga hikmah dalam berdakwah. Terkadang kita tergesa-gesa sekali lagi memvonis ya suatu masalah tanpa kita mengkaji terlebih dahulu. Kajilah terlebih dahulu, ya baru kita bisa menentukan sebuah hukum dan kalau bisa kita mengambil fatwa para ulama, bukan pendapat kita. Ya bukan pendapat kita. Wallahu taala. Begitu. Ya lagi silakan. Ya. Batal kenapa? Buangin. Baik. 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 Ikhwah sekalian rahimani wa rahmatullah. Dalam masalah ini, sesuatu yang kita masih ragu, tak melihat langsung, itu nggak dianggap sebagai hukum. Nggak dianggap sebagai hukum. Contoh, jauh jaraknya, tapi kayaknya dikencingi lah, kayaknya. Nah, kayak ini nggak dianggap dalam Islam. Ya, tetap dikatakan dia suci. Tetap dikatakan dia suci. Kecuali nampak sama kita di situ ada, mohon maaf, kucing, berak, umpamanya kencing kita pijak, nah, itu jelas, gitu kan? Tapi kalau kayaknya sesuatu nggak bisa diambil hukum. Nggak boleh kita mengikuti seperti itu. Oleh sebab itu dalam sholat umpamanya Nabi katakan ya apabila salah seorang di antara mendapat sesuatu di perutnya kayak buang angin, kata Nabi apa? Jangan dia batalkan sholatnya sampai dia
mendengar suaranya atau mendapati aroma tak sedap, baru dia batalkan sholat. Seperti itu. Ya, sesuatu yang nampak jelas baru kita mengambil hukum, di situ bertindak. Tapi kalau masih rasanya, kayaknya atau was-was, maka itu semuanya harus ditinggalkan. Maka tetap sah sholat kita atau wudhu kita atau tidak dikatakan najis, ya. Apabila orang berwudhu kemudian jaraknya ke masjid itu jauh, dia melepas sendal umpamanya, jalan kaki yang mungkin di situ ada kucing yang bermain dan semisalnya, itu nggak dianggap sebagai najis, ya. Kalau memang kita lihat keadaan benda najis seperti itu. Bahkan Nabi menyebutkan tentang seorang wanita yang memiliki pakaian panjang. Kemudian, bukankah nanti ditanya sama Nabi, mungkin pakaian dia terkena najis atau kotoran? Kata Nabi apa? Tanah yang membersihkannya. Tanah yang membersihkannya. Begitu pula sendal kita terinjak kotoran, tapi tetap kita pakai. Sambil kita pakai, maka tanah itu bisa membersihkan kotoran tersebut. Begitu. Anggap sebagai suci. Seperti itu Bang ya. Wallahu a'lam. Azan? Belum? Silahkan ada yang mau bertanya lagi? Bapak sekalian. Ya, silahkan Bang. Iya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti ini yaitu kotoran-kotoran yang mungkin di awal kita nggak tahu atau tahu tapi mungkin kondisi masjidnya yang lama, daerah-daerah minoritas biasanya begitu. Musola masjid itu biasanya memang kotor ya, karena kotoran cicak ataupun mohon maaf kecoa dan semisalnya seperti itu. Apakah sholat kita sah? Insya Allah tetap sah ikhwah sekalian ya. Selagi kita sudah berusaha untuk mencari tempat terbaik kecuali cuma itu yang ada. Kemudian pas kita sholat ternyata ada kotoran cicak, kayak cicak di sini. Kita berusaha menghindari. Ini nggak masalah. Bahkan ya seandainya pun kita sholat berjamaah, ya ternyata di tengah ini, nggak kita pijak ya, di tengah ini ada kotoran cicak satu begitu. Ya, ternyata ada di situ kotoran cicak tiba-tiba atau jatuh dari atas. Kan kita sholat, ya. Karena sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita hindari. Dan juga tergolong sebagai kotoran yang dia sedikit atau kecil, yang itu datangnya secara tiba-tiba. Begitu. Wallahu a'lam. Ya Allahu ta'ala. Tapi kalau kita pun ragu, ikhwas karena dianggap najis, kalau pun ragu, ya, maka silahkan kita membersihkannya. Ya, silahkan membersihkannya. Wallahu a'lam. Nah juga ada salah satu masalah was-was jatuh kotoran cicak ya. Kalau nggak mungkin kita untuk membersihkannya, ya sudah kita silahkan batal kita bersihkan. Kalau kita ragu, was kalian, istilah kaidah da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang ragu kepada tidak ragu. Daripada kita berdiri sampai 10 menit, batal nggak gitu. Kalau datang dia batal kan, dia bersihkan, dia ulangi selesai sholat dia begitu ya. Ada sesuatu yang kita ragu, yang memang jelasnya begini, jelasnya itu dia itu adalah najis, itu jelasnya, ya terkena sama kita, kita ragu nih batal nggak, ya sudah batal kan kita bersihkan kemudian kita ulangi sholat kita seperti itu. Nah begitu pula dengan tadi kasusnya, kalau memang nggak mungkin kita menghindar, ya nggak memungkinkan ragu kita ya sudah, ya batalkan sholat kita, bersihkan, kemudian kita ulangi sholat kita. Kalau memang kita merasa ragu di situ. Karena memang ada sebagian masjid, sekali lagi puas sekalian, saya pernah sholat di masjid memang begitu. Hampir semua di pinggirnya itu rata-rata kayak cicak begitu. Nah dia bersihnya kerajinan kali kan begitu kan. Kalau saja nggak sempat kita mau bersihkan jangan. Iya karena kita juga musafir, singgah kan begitu. Hanya bagaimana mencari tempat-tempat emang lebih sedikit lah, lebih aman begitu. Kita bisa mengerjakan sholat ya. Baik ikhwan gitu Bang ya. Jadi kita cari ya terakhir mungkin ya baik terakhir ya baik
Ya, termasuk ikhwah sekalian. Mobil habis itu letak sejadah gitu kan. Coba kita sedang sholat ikhwan, pas sujud apalah lempel-lempel ini gitu. Tahu kita apa perasaan kita? Pasti kita akan mengumpat gitu ya. Siapa nih? Buang mobil di masjid, pasti kita mungkin ngutuk-ngutuk kita begitu. Maka termasuk dosa dia. Ya, makanya kalau kita buang ludah atau semisalnya, ya dianjurkan dipakaian sendiri, ya di kantong atau bawa tisu, ya ataupun di bawah kita, tapi bisa kita tanam begitu ya. Karena apa? Itu di antara bentuk gangguan kepada jamaah. Itu nggak boleh. Allahu a'lam. Lahir dari mungkin ya, silahkan. Hmm. Ya, jadi akhwat sekalian, sebagian daerah memang masih mereka menggunakan bak yang besar. Kemudian mereka berdoa, nggak masalah, selagi nggak ada najis, selagi nggak ada najis. Toh juga mereka itu mengambil, kemudian di luar ataupun di situ juga mereka berwudu. Tapi kalau mereka sebenarnya benar-benar bermadhab Syafi'i, tentu nggak akan mau melakukannya, karena termasuk air musta'mal jadinya, karena dia menampung bekas air wudunya, ya. Nah, meskipun umpamanya mereka mengaku 2 bulan, ya banyak, dia mencapai hampir 500 liter lah ya, 2 bulan itu hampir lebih lah kalau nggak salah saya. Maka tidak dikotori oleh najis, ya, kecuali dia bisa merubah warna, rasa dan bau seperti itu. Memang itu ada sebagian masjid, ya, maka termasuk tidak masalah, ya, selagi bukan najis di dalamnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Terima kasih banyak sekali perhatiannya, kepada Allah kita mohon ampun. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.